Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini 25 September 2024 ya, update penerusan video yang tadi siang. Kita mulai dulu dari segi indeks dolar ya. Untuk pergerakan indeks dolar ini, harga ini sudah mampu bergerak di atas level area support pertama weekly yang berada di 100.42 ya. Untuk zona pantaunya malam ini, kalau misalkan level area tersebut masih tetap bertahan, kalau misalkan ada kenaikan ya, kemungkinan akan menuju 100.68 sampai dengan 100.84. Tetapi support 100.42 ini kalau gagal mempertahankan dan harga ini bergerak balik di bawah level area tersebut, ada potensi akan menuju history low minggu lalu yang berada di 100.21. Retest untuk yang kedua kalinya ini sebagai penentu, akankah indeks dolar ini lanjut melemah atau justru malah bermain-main terlebih dahulu di kisaran level area di antara 100.21 sampai dengan 100.42 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Dari segi time frame H1-nya, harga ini kan sudah terkoreksi ke atas ya, bergerak di atas support pertama weekly. Kalau menurut saya sampai dengan besok malam, misalkan ada kenaikan untuk indeks dolar, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara dua level area zona tengah atau sebagai pivotnya 100.84 sampai dengan 100.68 ini kalau misalkan naik ke atas. Tetapi yang saya khawatirkan daily close-nya, kalau misalkan tutup atau body candle-nya tutup di bawah 100.42, kemungkinan besok di sesi Asia ada potensi mungkin akan lanjut ke bawah, retest sekali lagi di history low minggu lalu. Ini yang akan menjadi penentunya. Kalau misalkan gagal mempertahankan, baru ada potensial indeks dolar ini melemah lebih lanjut. Tetapi kalau bertahan, yang saya khawatirkan dia di sesi Asia bisa aja bergerak ke bawah baru lanjut ke atas kembali atau sideways dari segi time frame kecil ya. Jadi untuk indeks dolar ini hati-hati, potensial koreksi dari segi time frame kecilnya juga ada, tetap waspadai. Selanjutnya adalah untuk gold. Pergerakan untuk gold saat ini kan harga ini bergerak di atas 2652 ya. Kenaikan di sesi Asia tadi mampu mencapai level area resisten monthly 2670.66 ya, kurang lebih pas di level area tersebut. Harga terkoreksi ke bawah tetapi ketahan di resisten kedua weekly atau saat ini berubah fungsi sebagai level area support, kurang lebih pas di level area tersebut dan ke reject balik ke atas ya. Untuk saat ini kalau menurut saya gold ini masih belum bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun sell ya, kecuali scalping ya monggo silahkan sesuaikan dengan planning masing-masing. Tetapi karena saya nggak scalping, jadi saya lebih mantau untuk gold mana yang akan valid, akankah dia bergerak di bawah 2652 atau bergerak balik di atas 2670. Selama harga tidak mampu bergerak balik di bawah 2652, kemungkinan masih belum bisa dikatakan koreksi. Dari segi time frame H4-nya atau H4 ke atas ya, ini masih belum bisa dikatakan koreksi ya. Yang saya khawatirkan untuk saat ini kejadian di beberapa hari yang lalu setelah break di level area resistance, kurang lebih di sini ya, dia break, harga lanjut ke atas, penurunannya kurang lebih tidak ada konfirmasi di level area 2612 dan melanjutkan perjalanan ke atas kembali. Untuk saat ini polanya itu juga mirip-mirip ketika mencapai level area 2652, kurang lebih di sini ini juga sama statusnya, belum mampu tutup di bawah level area tersebut. Yang saya khawatirkan untuk malam ini bisa aja ini balik ke dorong ke atas, retest sekali lagi di level area 2670 ya, ini untuk gold. Jadi zona pantaunya kalau menurut saya yang mesti diantisipasi sampai dengan besok malam, terlepas dari 2670, zona atas kemungkinan di level area 2691 sampai dengan 2712, dikarenakan level area tersebut batas pantau overnya untuk minggu ini resisten 3 2691, resisten 4 weekly dan monthly itu bertumpuk di level area kurang lebih sama ya, 2712. Jadi batas pantau maksimal untuk minggu ini kalau misalkan lanjut naik kembali, kemungkinan nggak jauh-jauh di antara dua level area tersebut. Tetapi kalau misalkan terkoreksi, setidaknya dia terkonfirmasi dulu minimal dari segi time frame H4-nya tutup di bawah 2652 atau sebagai psikopress levelnya 2650, baru bisa dikatakan ini kemungkinan gold akan terkoreksi sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali ya. Hati-hati sampai dengan besok malam, dikarenakan gold ini identik dengan geopolitik dan posisi saat ini geopolitik juga memanas kembali, waspadai potensial bergerak ke atas. Untuk entry posisi saya masih belum ada, saya lebih memilih netral terlebih dahulu. Selanjutnya adalah untuk oil. Pergerakan untuk oil ini, harga saat ini tuh sudah mencapai level area 70.00 ya, kurang lebih di sini, dan ini masih di retest. Akankah valid atau tidak masih belum jelas, cuman tunggu aja sampai dengan nanti di jam 9 malam ya. Kuncinya untuk oil ini selama level area dengan batas konfirmasi bawah sebagai pivotnya 69.11 ini tidak dijebol, kemungkinan belum akan lanjut ke support, kecuali
daily close-nya mampu tutup di bawah level area tersebut, itu beda cerita. Untuk planningnya saya lebih prefer untuk nyari ancang-ancang setup buy kembali, dikarenakan untuk saat ini masih belum ada konfirmasi yang jelas. Kemungkinan untuk malam ini saya akan pantau kembali di dua level area antara 69.50 sampai dengan 69.11 ya. Selama level area tersebut aman, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, harga bergerak balik di atas pivotnya, baru bisa dijadikan referensi ataupun ancang-ancang cari setup buy kembali. Zona pantaunya untuk malam ini, kalau menurut saya, kalau misalkan harga bergerak ke atas, kemungkinan masih belum jauh-jauh di antara 71.45 sampai dengan 71.550 ya. Ini kalau misalkan bergerak ke atas, tetapi kalau misalkan bergerak lebih dalam, kurang lebih nggak jauh-jauh di antara 69.58 sampai dengan 69.11, kurang lebih di kisaran level area tersebut. GBP/USD, pergerakan untuk GBP/USD statusnya saat ini sudah terkoreksi ke bawah dari segi time frame H1-nya, tetapi hati-hati di zona yang saya blok biru di sini ya, karena ini juga ada zona demand yang bertumpuk dengan history high minggu lalu 1.3340. Akankah mampu dijebol atau tidaknya ini masih belum jelas, tetap waspadai aja. Untuk entry lanjutan juga belum ada, dikarenakan untuk posisi yang kemarin baik TP1 ataupun TP2 itu sudah clear semua ya, sudah selesai semua. Untuk saat ini saya lebih memilih wait and see dulu, tetapi untuk malam ini pantau aja di kisaran level area 1.3415. ini kalau misalkan kedorong ke atas sampai dengan history high yang kemarin ya, selama tidak mampu bergerak atau break di history high yang kemarin, hati-hati, yang saya khawatirkan ini nanti akan terkoreksi menuju level area 1.33400, baru akan lanjut ke atas kembali ya. Ini tetap waspadai, potensial koreksi ini masih belum bisa dikatakan selesai ya. Tetap kalau menurut saya zona pantaunya lebih ideal di history high minggu lalu, sedekat mungkin di 1.33400, baru nanti tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Kalau mau re-entry buy kembali tentunya sih nggak masalah, tetapi kalau di harga yang sekarang terus terang saya masih ragu-ragu. Yang saya khawatirkan nanti sedikit kedorong ke atas sampai ke bawah, baru bergerak balik ke atas kembali ya, karena zona demand di sini dengan batas bawahnya masih belum di retest ini kalau menurut saya, dan di situ juga ada level area history high minggu lalu. Untuk re-entry posisi lanjutan saya masih belum ada. Dua level area yang mesti saya pantau untuk malam ini sampai dengan besok. Kalaupun harga tidak mampu bergerak di bawah 1.3340, kemungkinan saya akan mencari setup buy kembali. Tetapi kalau misalkan break di level area tersebut, idealnya untuk cari ancang-ancang setup buy itu sedekat mungkin dengan level area support 1.3302 ya. Ini sebagai pandangan aja. Kalau menurut saya masih belum bisa digunakan untuk cari ancang-ancang setup buy ataupun sell kembali ya. Harga ini masih di tengah-tengah antara history high minggu lalu sampai dengan resisten kedua weekly. Kalaupun ada planning lanjutan, kemungkinan saya akan update besok ya untuk GBP/USD. Next adalah untuk Euro USD. Pergerakan untuk Euro USD, harga ini bertahan di atas ketika penurunannya pun tidak mampu atau belum mampu bergerak menuju level area resisten pertama weekly yang saat ini berubah fungsi sebagai level area support 1.1169 ya, kurang lebih di kisaran level area tersebut. Untuk posisinya yang ada entry buy kemarin, sekali lagi saya ingatkan untuk stop lossnya majukan di bawah di atas break even dan tutup sebagian posisi. Kalau mau hold ke TP2 nya 1.12300-an tentunya sih nggak masalah, setidaknya profit diamankan dulu. Yang saya khawatirkan ini nanti terkoreksinya lebih dalam, itu juga ada ya. Terus terang saya khawatir dengan pola candle yang ada di sini. Zona pantaunya untuk malam ini Euro USD ya, hati-hati, history high minggu lalu itu berada di 1.1189. Resisten pertama saat ini berubah fungsi sebagai level area support itu 11.69. Kalaupun kedorong koreksi ke bawah, selama level area 11.69 ini bertahan, planningnya masih tetap cari ancang-ancang setup buy, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah. Tentunya lebih ideal dengan targetnya adalah di 12.300-an kurang lebih di sini ya. Untuk saat ini masih belum bisa digunakan trade, kecuali ini pengecualian aja, tetapi ini resikonya lebih besar 60%. Kalau berani buy sekarang, stop loss itu setidaknya ya harus berada di history terdekat. Ruang gerak itu tidak boleh lebih dari 20 pip ini untuk jarak stop lossnya, tetapi dari segi targetnya itu ruang gerak sekitar 35 pip. Tetapi planning ataupun referensi yang ada di sini 60% kemungkinan akan kena stop loss. Saya lebih ideal kalau misalkan ada kesempatan sedikit kedorong ke bawah di atas 11.69 itu baru cari konfirmasi pembalikan arah, re-entry buy lagi. Tentunya sih nggak masalah untuk menekan risiko di antara 15 pip sampai dengan 20 pip maksimal. Tetapi dari segi targetnya ruang gerak ini masih ada sekitar 50-an pip. Ini tentunya lebih ideal ya daripada buy sekarang, tetapi risikonya kurang lebih ya di atas 60%. AUD USD, pergerakan untuk AUD USD ini statusnya juga sama, dia terkoreksi dan harga
harga ini bergerak balik di bawah 0,6886 ya. Di kiri kalau misalkan saya tandai di sini juga ada zona supply baru, zona yang saya blok hijau di sini ya. Jadi kuncinya untuk malam ini, selama zona supply terdekat ini tidak di break ke atas, kemungkinan AUD/USD akan sedikit koreksi lebih dalam sebelum melanjutkan perjalanan ke atas kembali ya. Jadi pantau aja malam ini sampai dengan besok 0,6886 sampai dengan 0,6910 ya, pembulatan kurang lebih di kisaran level area tersebut. Selama harga tidak mampu bergerak di atas level area tersebut, hati-hati potensial terjadinya koreksi. Zona yang mesti dipantau kok normalnya koreksi dari segi time frame kecil adalah di antara 0,68400 sampai dengan 0,6815 ya. Cuman kalau misalkan dimanfaatkan untuk entry sell-nya, konteksnya hanya day trade-nya, pastikan terlebih dahulu zona supply-nya ini aman, tidak dijebol ke atas, baru cari ancang-ancang setup sell di bawah resisten kedua weekly yang berada di 0,6886 ini tentunya sih lebih ideal, tetapi dari segi jarak stop loss-nya harus berada di history high minggu lalu sekitar 30 sampai dengan 35 pip maksimal. Dari segi targetnya TP1 ruang gerak sekitar 40 pip, TP2 maksimal sedikit di atasnya support ruang gerak sekitar 65 pip yang berada di 0,6815 ya, sedikit di atas level area tersebut. USD CAD pergerakan untuk USD CAD ini sudah ke reject ya di level area support keempatnya. Harga tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut dan posisi harga saat ini tuh mampu keluar daripada zona yang saya blok biru di sini ya. Planning kemarin tadi pagi kalau misalkan harga terkonfirmasi tidak mampu bergerak di bawah support keempatnya weekly, ada potensi ini mungkin akan terkoreksi ke atas dulu. Planning adalah cari ancang-ancang setup buy, konteksnya hanya sebatas memanfaatkan koreksi, bukan untuk swing ya. Ini untuk USD CAD-nya dikarenakan untuk minggu ini juga sudah memasuki batas pantau overnya sebagai support 3 dan 4, rawan ini sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah lebih dalam ya, ini rawan terkoreksi dulu baru ada potensi mungkin akan lanjut ke bawah kembali. Kalau menurut saya zona pantaunya untuk malam ini sampai dengan besok malam, selama dia tidak mampu break di support 4-nya 1.3408, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy dengan risiko stop loss tidak boleh melebihi 35 pip kurang lebihnya ya, dengan targetnya batas maksimal adalah 50 sampai dengan 55 pip ya. Tetapi kalau misalkan rekan-rekan sudah dapat entry posisi saat ini baru aja ke trigger, untuk stop loss-nya masih belum bisa dimajukan, statusnya saat ini udah on track buy, konteksnya hanya sebatas koreksi. Selanjutnya adalah untuk USD Swiss. Pergerakan untuk USD Swiss ini kuat ke atas ya. Harga ini kan dari bawah dia mendekati level area support pertama weekly 0.8411. Kalau misalkan tidak mampu bergerak di bawah level area tersebut, tinggal tunggu konfirmasi pembalikan arah, cari ancang-ancang setup buy. Tetapi dari segi targetnya itu berada di 0.8469 ya. Ini sebagai targetnya di video tadi siang ya. Untuk saat ini melebihi level area tersebut, kurang lebih kenaikannya Swiss ini pas di level area 0.8495 atau sebagai resisten pertama weekly ke reject ke bawah. Jadi kuncinya untuk malam ini adalah di zona tengah atau sebagai pivotnya. Kalau misalkan saya gambar ya, saya pindah dulu. Selama zona yang saya blok abu-abu di sini dengan batas konfirmasi bawah 0.8438, kemungkinan USD Swiss ini akan bergerak ke atas kembali, apalagi didorong besok. Kalau misalkan besok ada pemangkasan suku bunga sebesar 25 basis point, kemungkinan dia akan sedikit spike ke bawah dengan cepat bergerak ke atas menuju level area resisten kedua weekly sebelum melanjutkan perjalanan ke bawah kembali. Untuk batas pantaunya malam ini sampai dengan besok ya, pantau di level area batas bawah 0.8438 kurang lebih di sini. Ini sebagai konfirmasinya. Daily close-nya kalau misalkan tidak mampu tutup di bawah level area tersebut, tinggal cari konfirmasi pembalikan arah. Planning adalah buy dengan targetnya 0.8516 dan TP maksimal adalah di 0.8558. Tetapi saat ini masih belum bisa digunakan re-entry buy kembali. Yang saya khawatirkan ini sedikit kedorong ke bawah, retest di pivotnya. Kalau misalkan aman ke reject ke atas, baru cari ancang-ancang setup buy-nya sedikit di atasnya pivot dengan target maksimal sih tentunya sih nggak masalah. Tetapi dari segi jarak untuk stop loss harus berada di bawah sebagai batas konfirmasi bawah pivotnya yang berada di 0.84300-an lah kurang lebih pembulatan ya, untuk stop loss-nya di kisaran level area tersebut. Untuk rekan-rekan yang sudah dapat entry posisi buy ya, untuk day trade-nya harusnya sih sudah selesai dikarenakan harga ini ke reject
di level area resisten pertama weekly rawan terjadi koreksi sebelum harga ini lanjut ke atas dari segi time frame kecilnya. Terakhir adalah untuk USD Yen. Pergerakan untuk USD Yen ini juga statusnya lanjut sideways. Di sini juga ketika break di bawah level area 143.200 tidak bertahan lama dan balik ke atas kembali. Kuncinya kemungkinan USD Yen ini belum ada tren lanjutan ya selama kurang lebih ya. Kalau misalkan naik ke atas 144.51 daily close-nya tidak mampu tutup di atas level area tersebut, kemungkinan masih belum ada harga ini akan lanjut ke atas. Tetapi kalau misalkan turun ke bawah, hati-hati di level area 143.69 sampai dengan 143.500 ya, hati-hati di kisaran level area tersebut, dikarenakan di sini juga ke detect-nya sideways, tetap waspadai break up breakdown ya. Jadi ini masih belum bisa digunakan untuk trade untuk saat ini, kecuali untuk besok kalau misalkan ada pola yang lebih lanjut yang sudah kelihatan jelas, itu nanti baru kita cek lebih lanjut ya. Untuk saat ini di USD Yen nya saya lebih memilih netral dulu, tetapi pantau aja sampai dengan besok malam. Kalau misalkan lepas dari 144.51 baru ada potensi ini mungkin akan bergerak ke atas menuju 146.15 sebelum harga ini lanjut ke bawah kembali. Tetapi kalau misalkan dia turun ke bawah, kuncinya adalah di zona tengah atau sebagai pivotnya dengan batas konfirmasi bawah itu 141.43 ya. USD Yen masih belum bisa dikatakan akan melanjutkan perjalanan ke bawah kembali selama level area 141.43 ini masih belum di break ya, karena di sini juga ada zona tengah sebagai pivot weekly-nya masih belum di retest untuk saat ini. Dikarenakan posisi saat ini masih sideways, jadi saya lebih memilih netral dulu, tidak ada entry posisi apapun di USD Yen ya. Jadi kesimpulannya sekali lagi, terlepas dari 144.51 batas atas adalah 146.15 sebelum ini ke reject dan bergerak ke bawah kembali, atau kalau misalkan kedorong ke bawah, kemungkinan zona pantau sampai dengan besok di antara 142.66 sampai dengan 143 sebagai Pisiko per sampelnya. Oke, jadikan video ini sebagai referensi, jangan dijadikan sebagai patokan. Segala keputusan risiko menjadi tanggung jawab masing-masing. Jangan overload, jangan overtrade, disiplin, selalu gunakan stop loss ya. Sekian, terima kasih, sampai jumpa di video yang selanjutnya.